Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syihab Muhammad Ubaidillah, NRP 2103191219, Prodi D3 Teknik Informatika PNS PKU Sumeneb. Di sini saya akan sedikit wawancara kepada saudara Ilyas tentang apa itu corona dan penyebabnya dan bagaimana cara menjaga. Mungkin saya akan sedikit mengenalkan tentang biografi Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas ini kesehatan di Pondok Pesantren Matlul Anwar dan sudah termasuk senior di pondok kami. Mungkin langsung saja saya ingin bertanya tentang seputar corona. Apa itu corona dan bagaimana cara menjelaskannya? Mungkin Ustadz, saya itu kan termasuk kaum awam ya. Saya itu nggak tahu corona, cuma dengar kabarnya itu katanya corona mematikan. Katanya corona itu sudah, orang yang terkena corona itu katanya sudah diasingkan dari dunia katanya kayak gitu. Yang mohon tanggapannya Ustaz. Oke, siap. Penyakit corona pada awal mulanya ini muncul di Cina, di kota Wuhan. Zaman dahulu penyakit yang ada di dunia ini banyak, bukan hanya corona yang ganas. Nah, pada saat tahun ini, terutama di tahun 2019 di bulan Desember, nah kasus virus corona ini pada awalnya muncul di Cina, tepat di kota Wuhan. Nah, apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat terhadap virus corona, ataukah kayak gini, bagaimanakah kita sebagai masyarakat untuk mengenal corona? Di sini saya mempunyai dua pandangan. Pandangan dari kesehatan, yang kedua pandangan dari agama. Kalau yang dari kesehatan, bagaimana Ustaz? Kayak ini. Secara medis kesehatan, virus corona ini adalah virus yang anggap saja virus Doppler. Artinya virus ini akan menyebar melalui dua hal. Yang pertama melalui ludah atau percikan ludah. Yang kedua melalui bersin. Nah, virus corona ini sesungguhnya tidak bahaya. Saya mengutip langsung dari Profesor Doktor yang berada di Ponorogo. Justru virus corona ini tidak berbahaya, akan tetapi penyebarannya yang begitu sadis. Yang katanya kalau ada di benda-benda itu bisa tahan katanya 9 jam, 10 jam, 12 jam. Apakah itu benar? Nah, virus corona ini artinya kan saya mau mengatakan tidak begitu berbahaya karena virus corona ini yang pertama tidak tahan terhadap panas. Yang kedua, virus corona ini bisa dibersihkan melalui sabun, krim atau sabun sunlight. Artinya virus ini samalah dengan virus yang lain. Nah, justru virus corona ini akan bahaya terhadap seseorang itu apabila sudah masuk terhadap saluran hidung dan kemudian terus masuk terhadap organ tubuh manusia. Karena virus corona ini senang di dalam keadaan yang lembab dan apalagi. Kalau misalnya saya misalnya naudzubillah saya terkena corona. Ya. Terus saya bersin ataupun batuk, terus jatuh ke sini kayak ludah saya jatuh ke sini. Percikan ludahnya jatuh di sini. Iya, jatuh ke sini, ya. Lalu kemudian ini terkena panas matahari, apakah virus yang di sini hilang kayak gitu? Iya, hilang. Nah, kan makanya saya khususnya kaum santri di sini setiap pagi mulai dari jam 6 sampai jam 8 itu dianjurkan untuk berolahraga, untuk setidaknya kalau tidak mau berolahraga itu berpanas, Berjemur kayak gitu. Iya, berjemur kayak gitu. Panas tadi Ustaz. Iya, nggak apa-apa lagi. Ya intinya kita mohon keselamatan dan
sambil dengan usaha itu. Oh iya. Itu urusan yang pendapat yang menurut kesehatan kan Ustaz? Iya. Ya, kalau tadi katanya ada dua pandangan, dari kesehatan terus dari agama. Dari agama. Kalau yang agama saya kurang tahu ya, karena saya kan termasuk orang-orang yang bodoh kayak gitu. Jadi mohon pencerahannya. Kalau saya meninjau dari segi agama, justru dengan adanya virus corona ini menjadi titik awal bagi seluruh manusia yang berada di atas bumi untuk mengingat lagi terhadap kekuasaan Allah, untuk setidaknya lah bertawakal, mengingat kembali bahwa dunia ini ada yang menciptakan dan pada nantinya kita akan kembali kepada. Coba saya ingin mengajak Anda untuk memutar sejarah tentang penyakit-penyakit yang lebih ganas daripada corona. Justru corona ini menurut pandangan saya sih anggaplah jangan terlalu ditakuti, ya jangan terlalu Berani? ya jangan terlalu berani terhadap virus corona, karena ada zaman yang lampau itu ada penyakit yang lebih ganas daripada corona. Contohnya saja ketika Nabi Ayub dikena penyakit sekujur badannya itu dipenuhi dengan ulat, dengan pokoknya itu nggak bisa Menular juga ya Ustaz? Yang penyakitnya kayak iya menular. Bahkan ketika Nabi, justru semua orang itu menghindari Nabi Ayub karena dari saking banyaknya penyakit. Nah, saya memandang virus corona ini didatangkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk mengingatkan kepada seluruh manusia untuk kembali lagi kepada Tuhan. Saya mengutip ayat Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasada ilal fasadi bima kasabat aydin nas. Kesimpulannya kayak gini. Kesimpulan ayat tersebut kayak gini. Semua yang berada di muka bumi ini itu dikelola oleh manusia, dan kerusakan yang ada di muka bumi ini itu disebabkan oleh bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh buah tangan manusia sendiri, itu disebabkan oleh seandainya dunia ini, seluruh dunia ini angan-angan saya cuma takdim dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini akan damai. ya, amin. Dan justru penyakit-penyakit bencana alam itu tidak akan ada di dunia, karena manusia yang ada di dunia itu sudah tunduk terhadap yang mencipta. Jadi bisa dimengerti. Kalau misalnya kayak gini, sekarang kan banyak ya, saya banyak sekali dengar istilah kata-kata lockdown kayak gitu. Nggak boleh keluaran rumah, harus di rumah. Nggak boleh jalan, nggak boleh ngapain. Pokoknya intinya harus di rumah terus. Iya kayak gitu. Nah, sedangkan bagaimana nanti jika lebaran kayak gitu, puasa? Kan sekarang sudah hampir ya, tinggal hitungan hari kayak gitu. Ada di depan mata lah ya. Ada di depan mata kayak gitu. Iya. Masa lebaran kita nggak mau silaturahim, nggak mau main-main ke tetangga, mudik kayak gitu? Akan menghilangkan adat Islam kayak gitu. Iya. Mohon pencerahannya sih. Kayak gini, justru kebijakan yang muncul dari pemerintah itu kita bisa diterima, bisa tidak, ya tergantung situasi. Pendapat Ustadz bagaimana tentang kayak instruksi pemerintah yang katanya lockdown kota itu? Iya, katanya jangan keluar rumah. Terus saya makan apa kalau nggak keluar rumah kayak gitu? Pasar ditutup, toko-toko banyak nutup, saya makan apa? Saya nanti bukannya Banyak corona ya nutup. sakit. Kalau masalah penjaganya gimana Sat? Saya soalnya kalau di pondok kurang gimana gitu, nggak bersama orang tua. Kalau di orang tua kan ada yang mantra saya ini kan ingin anak mandiri kayak gitu. Secara pandangan saya, pencegahan terhadap corona itu banyak. Bisa kita terutama biasakan cuci tangan, biasakan menjaga wudhu,
Terus lebih-lebih kita di pagi hari olahraga biar tambah sehat, dan asupan gizi makanan yang harus kita makan itu harus steril. Tahu sterilnya bisa. Nah, bisa ditambah dengan setiap pagi minum susu nggak apa-apa itu. Kalau di sini pencegahannya bagaimana, Ustaz? Kita kan banyak anggap anak-anak rantau. Apakah bagaimana cara pencegahannya di pondok pesantren ini? Kalau di pondok pesantren ini saya bersama segenap jajaran pengurus dan dewan pengasuh itu sudah mulai tanggal 19 Maret, iya 9 Maret itu sudah menutup kiriman. Artinya semua santri di pondok ini tidak boleh dikirim langsung oleh orang tuanya. Nah, bagaimana cara mengirim? Itu harus dititipkan di posko lalu diberikan kepada santri. Artinya tidak boleh bertemu langsung. Orang tua dengan santri itu tidak boleh bertemu. Tidak bertemu langsung. Oh iya. Mungkin ini bisa meminimalisir. Iya, karena terjadinya corona kayak gitu. iya, karena itu sudah kebijakan yang datang dari bupati, surat edaran maklumat dari gubernur itu sudah direspon sangat baik oleh pengasuh dan jajaran pengurus yang ada di sini. Justru bukan hanya pondok di sini, pondok seperti Sidogiri, pondok Sarang, pondok yang besar-besar di Pulau Jawa itu sudah memakai sistem kayak gini sudah. Nah, untuk setiap harinya saya menganjurkan terhadap setiap santri yang ada di sini untuk mencuci tangan. Nah, saya menyiapkan sabun saset ataupun sabun krim itu di dekat tempat wudhu. Nah, kalau santri itu mau berwudhu itu harus bercuci tangan, lalu ambil wudhu, setelah itu baru ke masjid. Sudah kegiatan itu pasti cuci tangan. Harus cuci tangan, harus wudhu. Setelah itu baru bisa ke masjid. Kalau tentang pendidikan itu, Ustaz. Ini kan kalau di luar itu kan semua sekolah libur, kuliahan libur, yang ada mungkin online. Iya. Kalau yang di pondok di pesantren ini apakah libur atau tetap berjalan seperti biasanya? Kalau di sini ini khusus di pondok pesantren sekolah itu diliburkan. Sekolah libur berarti. Libur karena kita mau mengakses jaringan internet ya nggak mungkin juga karena di sini seluruh santri dilarang. Mungkin yang terakhir Ustaz, ada pesan-pesan apa untuk kita yang bagi yang tidak tahu tentang corona? Mungkin ada pesan dari Ustaz kepada kita yang tidak tahu tentang corona kayak gitu. Intinya kayak gini, virus corona kan sekarang sudah booming. Intinya jangan ditakuti, jangan terlalu berani terhadap virus itu. Nah, saran saya, kita sebagai umat muslim terutama yang berada di Pulau Madura, karena di Madura ini sudah ada 2 kabupaten yang terkena virus corona. Semoga saja di Sumeneb tidak sampai ke sini. Nah, yang pertama usahakan kita menjaga kebersihan, yang kedua tetap kita istiqomah beribadah. Ingatlah bahwa seluruh penyakit yang menimpa kita itu datangnya dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Kalaupun corona itu ditakdirkan kena terhadap diri kita, meskipun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah sudah berkehendak pun maka itu akan terjadi. Nah, harapan dari saya semoga virus corona yang ada di muka bumi ini cepat hilang, dan semoga ilmuwan-ilmuwan, profesor yang sekarang berjuang menemukan penangkal bagi virus corona ini. Nah, mungkin itu saja wawancara kami dengan Ustadz Ilyas. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan ataupun salah, mohon dimaafkan. Ini Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.